semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan yang kita makan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Nah, proses ini dimulai sejak makanan masuk ke mulut, lalu melewati saluran pencernaan hingga akhirnya sisa yang tidak dibutuhkan dikeluarkan dari tubuh. Secara garis besar, sistem pencernaan memiliki dua fungsi utama, yaitu memecah makanan secara mekanik dan kimia, serta menyerap zat gizi yang penting untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Teman-teman, gambar di samping adalah anatomi sistem pencernaan. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Organ pencernaan utama dimulai dari mulut atau oral cavity sebagai tempat masuknya makanan, terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Berfungsi untuk memulai pengunyahan atau mekanik serta pencernaan kimia awal melalui air liur. Yang kedua yaitu faring dan esofagus. Faring mengarahkan makanan menuju ke saluran cerna, dan esofagus adalah saluran berotot yang mendorong makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung, yaitu kantung berotot yang mampu menampung 1-1,5 liter makanan, memiliki lapisan otot kuat untuk mengaduk makanan dan menghasilkan asam lambung dan enzim pepsin. Yang keempat adalah usus halus, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum sebagai tempat masuknya enzim pankreas dan empedu, yang kedua yaitu jejunum sebagai penyerapan nutrisi paling besar, dan yang ketiga adalah ilium sebagai penyerapan vitamin dan sisa nutrisi. Nah, usus halus ini dilapisi oleh pili dan mikropili yang memperluas permukaan penyerapan. Yang kelima yaitu usus besar, terdiri dari rektum, kolon, dan sekum. Fungsinya yaitu untuk menyerap air, membentuk feses, dan menampung sisa makanan sebelum dikeluarkan. Kemudian yang keenam adalah rektum dan anus. Rektum sebagai tempat penyimpanan feses, sedangkan anus untuk mengatur proses pengeluaran dengan kontrol sphincter. Selanjutnya ada organ aksesori atau kelenjar pencernaan. Organ ini tidak dilalui makanan tetapi menghasilkan zat penting. Yang pertama yaitu kelenjar ludah yang menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Yang kedua adalah hati atau liver yang menghasilkan empedu untuk membantu pemecahan lemak. Yang ketiga yaitu kantung empedu, menyimpan dan mengeluarkan empedu ke duodenum. Yang keempat yaitu pankreas yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan dan dilepaskan ke usus halus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai enzim dan proses pencernaan secara mekanik atau kimiawi. Makanan pertama kali masuk ke mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi mengunyah makanan hingga menjadi lebih kecil sehingga mudah ditelan. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Bersamaan dengan itu, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah karbohidrat atau pati menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga proses pencernaan kimia sudah dimulai sejak di mulut. Setelah itu, makanan yang sudah dikunyah didorong ke dalam faring dan masuk ke esofagus. Setibanya di lambung, makanan disimpan sementara dan diolah lebih lanjut. Lambung memiliki lapisan otot kuat yang mengaduk dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Ini adalah bagian dari pencernaan mekanik yang membantu mengubah makanan menjadi bubur halus yang disebut dengan cimi. Selain itu, lambung juga menghasilkan asam dan enzim, seperti asam klorida dan pepsin. Asam lambung membantu memecah jaringan makanan, sedangkan pepsin berfungsi memulai pemecahan protein. Proses ini menandai pencernaan kimia lanjutan yang penting sebelum makanan dikirim ke usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang paling penting. Saat makanan masuk ke duodenum, usus halus menerima bantuan dari dua organ aksesori, yaitu pankreas dan hati. Pankreas menghasilkan berbagai enzim seperti amilase, lipase, serta tripsin dan simotripsin, yang masing-masing berfungsi untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Sementara itu, hati menghasilkan empedu yang disimpan sementara di kantong empedu. Empedu bekerja dengan mengemulsikan atau memecah lemak menjadi partikel kecil, sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Nah, pada bagian usus halus yang lebih jauh, yaitu jejunum dan ilium, terjadi penyerapan zat-zat gizi
seperti glukosa, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar. Usus besar tidak berperan besar dalam memecah makanan, tetapi memiliki fungsi penting untuk menyerap air dan elektrolit. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri baik yang membantu memfermentasi sisa makanan tertentu. Pada tahap ini, sisa makanan mulai mengental dan akhirnya membentuk feses. Feses kemudian disimpan sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus pada proses defekasi. Nah, dapat disimpulkan secara keseluruhan, sistem pencernaan merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan banyak organ, tetapi bekerja dengan teratur, mulai dari proses pengunyahan di mulut, pengadukan di lambung, pemecahan makanan dan oleh enzim di usus halus, hingga penyerapan air di usus besar. Semuanya dilakukan untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Dengan memahami struktur dan fungsi dari setiap organ pencernaan, kita bisa mengenal bagaimana tubuh memproses makanan sehari-hari yang kita konsumsi.